Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi kita lanjutkan ke materi mengenal otomatisasi perkantoran. Pokok bahasan kita tentang otomatisasi kantor. Yang pertama tentang pengertian apa itu otomatisasi dan kantor. Kemudian yang kedua, pengguna dari otomatisasi perkantoran, siapa saja. Kemudian tujuan dari otomatisasi kantor. Kemudian macam-macam dari mesin-mesin kantor nanti juga akan saya tampilkan. Kemudian jenis-jenis aplikasi apa saja yang termasuk dalam otomatisasi perkantoran. Baik, kita lanjut. Yang pertama, pengertian otomatisasi kantor. Otomatisasi sama halnya bisa dikatakan juga mekanisasi, juga bisa dikatakan komputerisasi. Dari otomatisasi itu sendiri ada dua definisi. Ada yang beranggapan bahwa otomatisasi itu adalah sebuah peralatan ya, yang digunakan untuk menghemat pikiran dan tenaga. Kemudian ada juga yang mengartikan sebagai kendali, yaitu misalkan kalau bisa kalian lihat pada buku kalian masing-masing ya, di situ ada definisinya halaman 7. Kendali otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahap yang sistematis. Artinya otomatis ini bisa dikatakan sebuah pengendalian ya, pengendalian untuk menghasilkan suatu produk yang tentu saja tahapan-tahapannya secara sistematis, urut, runtut ya, tertata, terencana dengan rapi. Itu namanya kendali. Kemudian otomatisasi juga bisa dikatakan sebagai mekanisasi dan komputerisasi. Dalam bidang komputerisasi bisa dikatakan sebagai dua hal, yaitu pengguna komputer dan pemanfaat komputer. Pemanfaat komputer di sini maksudnya dimanfaatkan untuk apa? Bisa dimanfaatkan untuk menyimpan, kemudian memproses data, menghasilkan sebuah data. Nah, itu beberapa pemanfaatan komputer. Sehingga dari definisi-definisi tersebut, maka kita bisa simpulkan di sini ada otomatisasi itu ada sebuah pengalian fungsi yang awalnya manual, ya, peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia, kepada fungsi-fungsi yang otomatis atau sudah menggunakan peralatan mekanis atau bisa dikatakan komputerisasi, ya, khususnya komputer ya. Jadi yang awalnya peralatan kantor itu menggunakan tenaga manusia, maka berubah sekarang menjadi semua peralatan itu bersifat mekanis ya. Jadi bisa bekerja secara otomatis dengan peralatan-peralatan khusus seperti komputer. Oke, next. Kemudian sebenarnya definisi otomatisasi kantor itu disampaikan juga oleh beberapa ahli. Di sini ada O'Brien ya, di bukunya O'Brien, yaitu sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi. Ya, sebuah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, kemudian mendistribusikan atau mengirimkan pesan, kemudian dokumen-dokumen, bisa juga mengirimkan komunikasi elektronik di antara individu dengan individu lain atau antara individu dengan
kelompok kerja atau organisasi. Ya, itu definisi menurut O'Brien. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Penggunaan otomatisasi perkantoran. Siapa penggunanya? Penggunanya ada 4 orang. Manajer. Manajer itu siapa sih? Nah, manajer ini adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Siapa? Kalau di kantor ada direktur, ada pimpinan, ada manajer, ada kepala bagian. Nah, itu adalah pengguna-pengguna otomatisasi di bagian manajer. Kemudian siapa lagi? Yang kedua adalah profesional. Profesional ini adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus ya, yang membedakan mereka dengan sekretaris atau staf. Ya. Contohnya siapa? Ada dokter, ada pengacara, ada guru, dosen, arsitek, ya, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya profesi-profesi khusus yang mempunyai keahlian-keahlian khusus. Kemudian ada yang ketiga, penggunanya adalah sekretaris dan sekretaris admin. Ya, kalau sekretaris ya seperti halnya biasanya kegiatan-kegiatan mengatur jadwal, kemudian menangani surat, menjawab telepon, rapat, menjadwalkan pertemuan, ya. Nah, itu. Kemudian ada yang keempat adalah pegawai administrasi. Contohnya juru ketik, ya, arsiparis yang ngurusi dokumen-dokumen. Kalau kalian di sekolah ada bagian tata usaha, ya, bagian resepsionis, bendahara, nah itu semua pegawai administrasi. Oke. Kemudian, adapun tujuan dari otomatisasi perkantoran, menurut di sini ada saya dapatkan dari sumber http academia.edu. Yang pertama, laba yang lebih tinggi dan menekan biaya. Ya, bisa menekan biaya. Kenapa? Karena di sini komputer tidak menggantikan orang ya, tapi hanya menunda penambahan pegawai sehingga lebih hemat ya. Biasanya butuh pegawai misalkan 100, karena sudah ada teknologi, ada otomatisasi perkantoran, bisa hanya 50 saja. Nah, jadi bisa menekan biaya-biaya untuk menggaji karyawan ya. Atau misalkan untuk kalau dulu mengirim surat pakai pos, sekarang sudah pakai email. Nah, kalau pakai pos harus beli perangkonya, ya. Berapa perangkonya? Nah, itu perlu biaya. Sedangkan kalau email kita hanya cukup mengirimkan melalui koneksi internet. Yang kedua, tujuan kedua adalah pemecahan masalah kelompok. Kalau ingin lihat di halaman 9 di bukunya. Maksudnya bagaimana? Otomatisasi bisa memecahkan masalah kelompok. Misalkan gini, ada beberapa permasalahan seperti di sekarang, yang sekarang ada COVID. Nah, kemudian dengan adanya otomatisasi perkantoran, kita bisa melakukan pengajaran melalui daring. Nah, ini juga pemecahan masalah. Nah, ya. Kemudian sebagai cara komunikasi bisnis. Ya. Jadi bisa digunakan otomatisasi untuk komunikasi bisnis. Ya. Bukan berarti teknologi atau alat ini bisa menggantikan manusia, enggak. Cuma dia bisa membantu, ya, mempermudah komunikasi dalam hal bisnis. Contohnya bisa dengan video call, ya. Contohnya lagi dengan handphone, chat, dan seterusnya. Ya. Jadi ada otomatisasi perkantoran. Nanti lebih detailnya kita akan bisa tunjukkan contohnya ya. Kemudian yang keempat,
melengkapi komunikasi tradisional. Maksudnya komunikasi-komunikasi yang dulu mungkin dilakukan secara tatap muka, ya, secara tradisional, sekarang sudah bisa dilakukan melalui otomatisasi perkantoran. Contohnya untuk beriklan, iklan sekarang sudah nggak perlu di majalah atau di koran, malah lebih virtual, bisa di internet, bisa di Facebook, bisa di chat, bisa di Instagram, ya. Jadi banyak. Nah, itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya tujuan dari otomatisasi perkantoran. Ada 3 tujuan. Yang pertama tujuannya penggabungan dan penerapan teknologi. Jadi menggabungkan penerapan teknologi antara alat dengan aplikasi, dengan sebuah aplikasi, ya, kita gabungkan sehingga menjadi otomatis. Contoh, sekarang sudah ada telepon yang bisa menjawab, ya, ketika ada pelanggan, ada yang menelpon pelanggan, misalkan bertanya apa, itu ada mesin penjawab. Nah, itu menggabungkan, ya, antara penerapan teknologi. Kemudian memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Ya, artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya misalkan sulit untuk kita perbaharui, maka dengan adanya otomatisasi kantor kita bisa update lah, ya. Contoh tadi mengirim surat. Ya, mengirim surat kita bisa lebih menggunakan email, lebih cepat. Kemudian bisa juga memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan, misalkan kalau kita butuh ngedit dokumen dan seterusnya. Itu kalau dulu itu enggak bisa. Kalau sekarang dengan otomatisasi perkantoran, aplikasi Word misalkan kita bisa edit, ya. Surat misalkan ada yang salah ketik, ya, kita bisa edit, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan. Kemudian meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Ya, maksudnya di sini meningkatkan produktivitas, ya, semakin bagus kerjanya, semakin efektif, ya, semakin efektif itu ya semakin termasuk lebih cepat, ya, lebih cepat selesainya, kemudian hasilnya juga lebih baik. Nah, itu meningkatkan produktivitas. Ya. Next, manfaat otomatisasi perkantoran. Yang pertama, pekerjaan kantor bisa lebih cepat terselesaikan. Kemudian memerlukan sedikit tempat, ya, karena menyimpannya sudah dalam bentuk elektronik. Kemudian mengurangi kebutuhan akan staf, karyawan, ya. Kemudian beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya. Dapat memperbarui pekerjaan. Jadi beberapa orang bisa mengupdate datanya secara bersamaan. Tapi tidak semua data, ya, hanya data-data, mungkin data-data yang umum lah. Ini harus misalkan data jadwal, ya, kemudian data absensi, nah itu bisa diperbarui. Sekarang sudah ada alatnya, otomatisasi perkantoran, kita bisa absen dari rumah, ya, kita bisa absen menggunakan barcode, kita bisa absen menggunakan aplikasi, ya, Google Map. Kalau kemarin di guru itu absennya menggunakan Google Map. Nah, ya, jadi beberapa kita bisa memperbarui data secara bersamaan. Oke, contoh-contoh mesin kantor.
Di sini ada mesin fotokopi, contohnya ada komputer, laptop, kemudian ada printer, ada mesin hitung, ya. Mesin hitung uang biasanya ada di perbankan. Kemudian ada fax, ini fax. Kemudian ada mesin proyektor LCD, kemudian ada mesin jilid, dan masih banyak lagi sebenarnya yang tidak bisa saya sampaikan melalui gambar-gambar di slide ini. Kemudian jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran, banyak jenisnya ya. Yang sering dipakai adalah namanya Office. Nah, Microsoft Office, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Publisher, ada Access, ada Outlook. Ya, banyak nih aplikasinya. Nah, oke, detailnya akan kita bahas berikutnya. Nah, word processing, yaitu aplikasi pengolah kata. Biasanya digunakan untuk pembuatan dokumen-dokumen kayak surat, formulir, proposal, ya, buku, itu menggunakan Word. Kemudian ada aplikasi namanya Open Office, itu juga termasuk word processing. Ada AB Word. Ya, jadi ini yang terkenal tiga ini, yang tiga ini. Ya. Kemudian ada email, yaitu aplikasi untuk mengirimkan dokumen atau data secara elektronik, ya, melalui fasilitas internet. Yang kita kenal ada dua, Yahoo, ada Gmail. Nah, biasanya dua ini biasanya masih membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membantu mengatur keluar masuknya email atau pesan, ya. Itu melalui beberapa aplikasi di sini atau situs di sini. Ada Cloud Email, ada mClient, ada Outlook, ada Mailbird, ya, dan lain sebagainya. Ini aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau ini adalah situs yang memberikan layanan untuk mengirimkan dokumen. Ada Yahoo, ada Gmail. Ya. Kemudian next ada yang berikutnya, voicemail. Hampir sama dengan email, hanya pesan ini adalah berupa pesan suara. Kalau tadi pesannya berupa bisa pesan tulisan dan dokumen, kalau ini pesannya berupa pesan suara. Contohnya ada Google Voice, bisa di HP, bisa di laptop, ya, tab. Ya, kita bisa gunakan Google Voice. Yang Google Voice itu yang seperti apa, Pak? Apa nelpon? Nah, maksudnya seperti ini. Bisa juga digunakan untuk menelpon, menerima telepon, juga bisa digunakan misalkan kalau di perusahaan besar, ya, contohnya ada Go Auto Dial. Ya, di sini ya. Nah, ini dia bisa menjawab kalau ada pertanyaan dari pelanggan. Misalkan tanya, kalau kamu misalkan tanya di XL Center, ya, atau di Telkomsel Grapari, ya, nanti itu ada mesin penjawab. Nah, mesin penjawab itu kalau kita tanya sesuatu kemudian dijawab sama robotnya, nah itu aplikasinya pakai ini. Pakai sejenis Google Voice tapi yang bisnis, untuk bisnis. Jadi dia bisa mengatur, bahkan bisa merekam suara yang masuk, ya, telepon yang masuk, ya, direkam, ya. Sehingga nanti pesannya itu bisa kita ulang kembali di waktu yang akan datang, sehingga mungkin kalau ada masalah perlu penanganan khusus itu bisa kita tindak lanjuti. Oke, next. Kemudian electronic calendar. Electronic calendar digunakan untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah terjadwal. Contohnya seperti ini. Ada namanya Google Calendar. Ya. Ini Google Calendar, jadi kita bisa memasang alarm di sini. Tanggal sekian, jam sekian, kita mau ada rapat, ada apa, kita tulis di sini nih. Nah, ini biasanya kerjaannya sekretaris Google Calendar. Oke, ini nggak terlalu istimewa, ya, hanya menuliskan jadwalnya, nanti alarmnya akan berbunyi ketika sudah waktunya sesuai yang disetting. Berikutnya ada yang namanya
audio conference. Jadi kita bisa rapat menggunakan audio. Nah, alatnya seperti ini. Ini ada gambarnya, contoh gambarnya. Jadi misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini mengadakan conference atau rapat. Nah, bisa menggunakan audio bersamaan. Ya, bisa ngomong bareng-bareng. Ya, itu menggunakan alat seperti ini. Aplikasinya berupa apa? Ada Skype, ada link, ada chat juga bisa. Ya, WA, itu kan bisa juga ya, telepon langsung bersamaan, satu grup ya. Nah, oke, itu untuk audio conference. Kemudian ada video conference, yaitu tatap muka rapat ya. Aplikasi ini memberikan fasilitas untuk dapat berkomunikasi secara tatap muka dan presentasi melalui komputer tanpa terbatas jarak, waktu, dan dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Jadi kita bisa melaksanakan rapat dengan tatap muka melalui layar seperti ada Zoom, Cisco Webex, Google Meet ya. Ya, kalau bahasa kita kalau bahasa kita video call lah. Nah, cuma kalau video call kan terbatas berapa orang. Tapi kalau video conference itu rapatnya bisa jumlah yang cukup banyak pesertanya. Nah, ini aplikasi-aplikasinya. Ada Webex, ada Zoom, ada Google Meet. Nah, nanti akan kita praktekkan. Kemudian komputer conference. Nah, kalau ini rapat juga, tapi di dalam rapat itu kita bisa bertukar informasi atau bertukar data menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer di sini tentu saja terkoneksi dengan internet. Ya, karena nanti akan memanfaatkan email ya. Nah, jadi memanfaatkan email untuk mengirimkan beberapa file. Contohnya ada Google Drive ya. Bisa juga. Kemudian apalagi ya? Cloud. Oke, kemudian ada fax email transmission atau sering disebut dengan fax. Merupakan sebuah alat khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada channel komunikasi dan membuat salinan kopi. Maksudnya gini, kita bisa mengcopy, tapi bukan seperti mesin fotokopi ya. Ini mengcopy, jadi dimasukkan di bagian atas sini, kertas yang mau dicopy, ya, dimasukkan, nanti akan keluar di bagian depannya. Ya, nah, nanti keluar di bagian bawah sini kalau sudah tercopy, seret, nah, ya, bagian sini, bagian bawah, di scan, ya, di scan, di foto lah, anggapannya. Terus foto ini nanti dikirimkan ke nomor telepon yang dituju. Nah, kemudian nomor telepon yang dituju nanti itu akan mendapatkan salinan kopinya yang tadi sudah dikopi tadi. Ya, jadi seperti itu cara kerjanya dari fax. Nanti lebih detailnya kita praktek aja lah. Ya, susah kalau nggak kita praktekkan, kita nggak akan tahu. Ini hanya dasarnya saja, teorinya saja. Oke, next. Kemudian ada yang namanya video text. Video text mungkin kalian pernah jumpai di masjid, di terminal, di rumah sakit, ya, di bandara. Ada papan layar seperti ini. Nah, ini video text. Dia mengeluarkan teks. Nah, itu juga termasuk salah satu otomatisasi perkantoran. Nah, teks ini sebelumnya diprogram dulu dengan aplikasi yang sesuai dengan masing-masing perangkat ini tadi. Ya, disetting di komputer, diketik lah ya. Ada juga di bandara ini jadwal penerbangan, kemudian ada nomor antrian ya. Nah, antrian di bank, di rumah sakit, BPJS. Nah, itu biasanya menggunakan video teks. Next. Image storage dan retrieval. Nah, yaitu cara penyimpanan dokumen dalam bentuk
gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak. Biasanya dipakai oleh perusahaan, bank, dan asuransi. Nah, jadi di bank-bank, mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang cukup banyak dokumennya, itu dokumen difoto dulu menggunakan satu alat namanya mikrofilm, ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke mikrofilm roll seperti ini, atau mikrofilm jacket seperti ini, atau mikrofiche seperti ini, ya. Nah, kemudian disimpan, ya. Jadi beberapa dokumen nanti akan masuk di sini. Nah, satu, ya. Jadi lebih hemat daripada kertas, kita menyimpan kertas. Kalau kertas kan tumpuan, kalau ini langsung satu gulung. Berapa dokumen itu sudah banyak. Ya. Oke, itu untuk image storage dan retrieve file. Oke. Selanjutnya lebih detailnya bisa kalian lihat bisa diklik di sini, ya. Ada alamatnya atau di bawah sini, ya. Febri Lutfiana dan seterusnya ini, ya. Kalian bisa kunjungi itu, nanti ada penjelasan lebih detailnya. Kemudian kalau baru-baru ini untuk tempat penyimpanan itu bisa juga menyimpan di Google Drive dan Google Cloud, ya. Jadi penyimpanan secara virtual ada di internet. Jadi kita nggak perlu flash disk, kita nggak perlu nyimpen di disk atau semacamnya, ya. Kita langsung kalau mau butuh tinggal connect internet, kita buka Google Drive-nya atau Google Cloud-nya. Nah, kita ambil dokumennya dari situ. Tapi yang jelas, dokumen-dokumen ini pastinya harus di scan terlebih dahulu. Kita foto lah, ya. Kita foto dalam bentuk format image, PDF, dokumen, dan lain-lain, kemudian baru disimpan. Apakah hanya terbatas format itu saja? Tidak, tentunya. Bisa aplikasi disimpan di situ, bisa bahkan kalau anak muda ini, ya, game-game bisa juga di situ. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak menyimpan aplikasi atau dokumen. Oke, next. Kemudian yang terakhir ada desktop publishing, yaitu sebuah aplikasi bahan cetak, ya, digunakan untuk pembuatan bahan cetak, desain-desain bahan cetak seperti sertifikat, brosur, kalender seperti ini, ya. Lebih detailnya nantilah kita praktekkan. Ini tampilan di awal ketika kita masuk di Microsoft Publisher, ini tampilannya, ya. Oke. Untuk pemanfaatannya cukup banyak, tidak hanya kalender, brosur, dan sertifikat, masih banyak lagi. Bisa formulir, bisa bikin flyer, bisa bikin website juga, ya, katalog, dan seterusnya. Oke, thank you. Untuk pembahasan otomatisasi saya akhiri. Kita akan lanjut nanti di virtual office atau kantor maya. Terima kasih.